Pengertian geomorfologi. Geomorfologi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yang lebih kurang dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan pada bentuk muka bumi. Akan tetapi, secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang alam, yaitu meliputi bentuk-bentuk umum roman muka bumi, serta perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang evolusinya, dan hubungannya dengan keadaan struktur di bawahnya, serta sejarah perubahan geologi yang diperlihatkan atau tergambar pada bentuk permukaan itu. Sejarah geomorfologi. Pengetahuan tentang geomorfologi, sebagaimana juga dengan ilmu-ilmu yang lain, dimulai dengan munculnya ahli-ahli filsafat Yunani dan Italia. Herodotus tahun 485 sampai 425 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai bapak sejarah. Dikenal pula mempunyai pikiran-pikiran tentang geologi, termasuk juga tentang perubahan muka air laut, salah satu gejala geomorfologi yang ia perhatikan di Mesir. Kemudian, banyak pula ahli filsafat lainnya yang menyinggung tentang geomorfologi ini. Dapat disebutkan di sini antara lain Aristoteles, Strabo, Seneca, yang kesemuanya pada akhirnya menerangkan gejala-gejala alam sebagai suatu kutukan Tuhan, atau dikenal dengan nama teori malapetaka. Berabad-abad kemudian, konsep ini sedikit demi sedikit berubah. Orang mulai mengenal filsafat katastrofisme, mengatakan bahwa semua gejala alam itu sebagai akibat pembentukan dan perusakan yang relatif terjadi dengan tiba-tiba, sehingga menyebabkan perubahan bentuk muka bumi. James Hutton tahun 1726 sampai 1797 dikenal sebagai bapak geologi modern, yang menerangkan gejala-gejala geologi sebagai gejala-gejala alam yang dapat kita kenal sehari-hari. Sangat bertentangan dengan teori katastrofisme yang menganggap bahwa kejadian geologi relatif mengambil waktu yang amat singkat. Atas dasar itu, kemudian teori yang dikemukakan Hutton disebut orang sebagai teori uniformitarianisme, dan dikenal dengan dalilnya yang menyatakan bahwa hari ini adalah kunci dari kejadian pada masa lampau, atau istilah asingnya adalah the present is the key to the past. Pada masa sekarang, geomorfologi bukan saja meliputi bidang yang statis, yang hanya mempelajari bentuk-bentuk roman muka bumi, akan tetapi juga merupakan ilmu yang dinamis, yang dapat meramalkan kejadian alam sebagai hasil interpolasi. Selain itu, pemberian bentuk roman muka bumi dapat dinyatakan dengan besaran-besaran matematika, seperti kita kenal dengan nama geomorfologi kuantitatif. Sebagai pemukanya dapat dicatat Stahler, yang membuat analisa pengaliran sungai secara matematika. Konsep dasar geomorfologi. Thornbury tahun
1969 dalam buku yang berjudul Principles of Geomorphology mengemukakan 10 konsep dasar dalam geomorfologi, yaitu proses-proses fisik dan hukumnya yang terjadi saat ini berlangsung selama waktu geologi. Struktur geologi merupakan faktor pengontrol yang dominan dalam evolusi batu lahan. Tingkat perkembangan relief muka bumi tergantung pada proses-proses geomorfologi yang berlangsung. Proses-proses geomorfik terekam pada landform yang menunjukkan karakteristik proses yang berlangsung. Objek alam di permukaan bumi umumnya berumur lebih muda dari Pleistosen. Interpretasi yang sempurna mengenai landscape melibatkan beragam faktor geologi dan perubahan iklim sesama Pleistosen. Apresiasi iklim global diperlukan dalam memahami proses-proses geomorfik yang beragam. Geomorfologi umumnya mempelajari landform atau landscape yang terjadi saat ini dan sejarah pembentukannya. Proses geomorfologi. Proses geomorfologi adalah perubahan-perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang dialami permukaan bumi. Penyebab proses tersebut yaitu benda-benda alam yang kita kenal dengan nama geomorphic agent berupa air dan angin, termasuk di dalam golongan geomorphic agent. Air ialah permukaan air, air permukaan, air bawah tanah, glacier, gelombang, arus, dan air hujan. Sedangkan angin terutama mengambil peranan yang penting di tempat-tempat terbuka seperti padang pasir atau tepi pantai. Kedua penyebab ini dibantu dengan adanya gaya berat dan kesemuanya bekerja bersama-sama dalam melakukan perubahan terhadap roman muka bumi. Tenaga-tenaga perusak ini dapat kita golongkan dalam tenaga asal luar atau eksogen sebagai lawan dari tenaga asal dalam atau endogen. Ruang lingkup geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu tentang batu lahan. Dapat didefinisikan bahwa geomorfologi mempelajari fenomena permukaan bumi. Juga termasuk di dalamnya adalah lautan, lempeng kontinental, dan juga lainnya seperti gunung dan lain-lain. Geomorfologi termasuk juga mempelajari tentang fisiografi dan geologi. Studi fisiografi adalah termasuk di dalamnya terdapat daratan yang dicakup di dalam geomorfologi, atmosfer atau studi tentang perlapisan udara yang dicakup ke dalam klimatologi dan meteorologi, serta tentang lautan yang dikaji ke dalam disiplin ilmu oceanografi. Geomorfologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk muka bumi yang terjadi karena kekuatan yang bekerja baik yang ada di dalam bumi ataupun kekuatan yang berasal di luar bumi. Daratan merupakan pokok kajian utama di dalam studi geomorfologi. Secara luas berhubungan dengan landform atau bentuk lahan. Tiada erosi dari batuan yang keras, namun bentuk konstruksinya dibentuk oleh runtuhan batuan dan terkadang oleh perilaku organisme di tempat mereka hidup. Surface atau permukaan jangan diartikan secara sempit, harus termasuk juga bagian kulit bumi yang paling jauh. Penampakan subsurface terutama di daerah batu gamping sangat penting, di mana sistem goa terbentuk dan permukaan bagian integral dari geomorfologi. Jadi kesimpulannya adalah geomorfologi bukan hanya sekedar mempelajari bentuk lahan yang tampak saja, tapi juga mentafsirkan bagaimana bentuk-bentuk tersebut bisa terjadi, proses apa yang mengakibatkan pembentukan dan perubahan muka bumi. Jadi, meliputi bentuk lahan, proses-proses yang menyebabkan pembentukan dan perubahan yang dialami permukaan bumi dijumpai di permukaan bumi, termasuk dalam proses dasar laut, samudra,
serta mencari hubungan antara bentuk lahan dengan proses-proses dalam tatanan keruangan dan kaitannya dengan lingkungan. Geomorfologi mempunyai peran dan terapan dalam survei dan pemetaan geologi, hidrologi, vegetasi, dan penggunaan lahan pedesaan, keteknikan, eksplorasi mineral, pengembangan dan perencanaan, analisis medan, banjir, serta bahaya alam disebabkan oleh gaya endogen.